Seseorang yang kena ISPA karena virus influenza, gejalanya tuh nggak jauh-jauh beda, yaitu demam, batuk, pilek. Awalnya itu. Tapi kok data-data yang ada, laporan yang ada ya, ternyata kalau dia H3N2 ini, demamnya tuh kok jadi lebih tinggi ya. Tata laksananya udah beda. Dia harus rawat inap, dia harus pakai oksigen. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Media sosial dan juga grup WhatsApp keluarga nggak hanya ramai bahas gosip artis, tapi ada gosip soal super flu yang katanya menyebar dan membahayakan. Ini apakah ada kekuatan super yang baru? Kita akan bahas lengkapnya di Female Apple Talks hari ini bersama Dr. Madeline Ramdhani Jassin, spesialis anak, spesialis respirologi dari UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hai dok. Halo, selamat pagi Mbak Dian. Sehat Mbak? Alhamdulillah puji Tuhan sehat walafiat meskipun hujan lagi lumayan betul. Seminggu ini ya. Betul Mbak, hujan terus ya kita hujan terus benar-benar. Dok, ini kan lagi musim hujan juga, biasanya musim penyakit juga. Betul banget. Ini ya tadi sempat aku bridging sebelumnya, ada kekuatan super baru kan nih yang muncul di tengah musim hujan seperti ini. Super flu ini teh naon dok? Naon ya. Jadi super flu ini sebetulnya influenza Mbak. Kalau Mbak udah kenal dong influenza? Udah. Influenza itu virus sebetulnya. Virus influenza itu banyak jenisnya. Jenis yang sekarang nih yang lagi jadi hot topic itu adalah jenis H3N2 subclade K. Nah itu yang dibilang super flu. Nah influenza ini sebetulnya bisa bikin ISPA. Pernah dengar ISPA dong? ISPA itu adalah infeksi saluran atau sistem pernafasan akut. Virus influenza kalau masuk ke manusia bisa bikin pilek-pilek, tenggorok gak enak, batuk-batuk, yang paling parah sesak. Nah kenapa dibilang super flu? Karena ternyata nih Mbak Dian, virus yang sekarang ini nularnya katanya lebih cepat satu. Dan ternyata memang data-data sebelumnya virus H3N2 dibanding virus influenza subtipe lain bisa katanya lebih berat. Maka itu dibilang super flu. Yang bikin super lagi adalah, nah gini loh Mbak, biasanya aja kan kalau Badan Kesehatan Dunia, ini panjang gak apa-apa nih? Gak apa-apa dong, nih. Biar lebih jelas, biar gak sepotong-sepotong kita terimanya. Gak kayak grup WhatsApp keluarga sepotong-sepotong gitu tuh biasanya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu kan selalu memantau perkembangan virus influenza. Jadi ceritanya kalau zaman-zaman dahulu nih, influenza itu baru naik kasusnya itu November-Desember. Kalau karena musim hujan ya. Betul, musim winter kalau di belahan luar dunia negeri, utara, di Amerika, di Inggris, Eropa gitu-gitu. Ternyata kok virus flu ini, kondisi flu ini kok udah tinggi dari bulan Agustus. Iya lagi. Udah tinggi dari bulan September, Oktober, lebih cepat dia. Kenapa? Makanya akhirnya muncullah istilah super flu. Sebetulnya super flu itu adalah istilah apa ya dibilangnya istilah beken aja. Bukan istilah medis yang khusus. Oke. Slang istilahnya ini ya. Oke. Dan ini kenapa penyebarannya lumayan agresif dok ketimbang flu di musim namanya musiman ya gitu. Kenapa dia lebih agresif? Jadi sebenarnya nih Mbak ya, virus influenza itu memang menyebarnya cepat. Jadi kalau misalnya ada satu orang batuk, dia influenza, dia bisa nular ke orang lain. Serumah, sekantor, lebih cepat deh dia. Nah, tapi memang data-data yang sekarang apakah jauh lebih agresif dibanding virus influenza lain? Ternyata enggak juga sih. Memang dia menular kok. Menularnya memang sedikit lebih, kayaknya lebih banyak kali ya. Tetapi apakah lebih agresif? Ya kayaknya kurang lebih sih sama-sama gitu. Apakah lebih berat? Memang data-data yang lama nih, data-data lama H3N2 memang katanya bisa lebih berat. Tapi apakah di sini kita lebih berat? Banyak yang lebih enggak, kondisinya lebih berat gitu? Kita masih mengumpulkan data juga sebetulnya. Jadi virus H3N2 atau super flu ini sebetulnya ini virus influenza kok. Yang gejalanya tuh ya mirip-mirip dengan penyakit yang disebabkan influenza sebelumnya. Karena tiap tahun itu sebetulnya ada loh Mbak, influenza naik, kasusnya naik. Gak beda jauh kok. Nah kemudian pencegahannya juga gak beda jauh kok. Pengobatannya juga nggak beda jauh gitu. Tapi apa yang membuat si virus ini kan berarti
apakah bisa bilang ini pengembangan dari virus flu yang sudah ada? Jadi gini nih Mbak, virus influenza ini terkenal nih sebagai virus yang gampang bermutasi. Setiap tahun nih influenza ini, jadi virus influenza ini dia pinter untuk gimana ya berubah-berubah bagian genetiknya gitu supaya dia jadi lebih gampang menular, lebih karena kan sebenarnya kan kita udah punya antibodi ya sebelumnya ya, kalau divaksinasi bisa lolos dari daya tahan tubuh kita gitu ya. Jadi setiap tahun dia mengalami mutasi yang namanya itu antigenic shift, antigenic drift. Sebenarnya kayak gitu tuh. Nah, terus yang setiap tahun tuh ada. Nah, yang sekarang ini memang mutasinya nih yang ini nih, H3N2 subclat K ini memang yang lebih banyak gitu. Nah, tapi setiap tahun sebetulnya ada Mbak. Makanya setiap tahun itu kita harus vaksinasi influenza supaya daya tahan tubuh kita terhadap terhadap virus flu yang dipikirkan pada saat itu akan menjadi kondisi yang marak, jadi banyak gitu, lebih kuat, lebih baik. Tapi setiap tahun tuh virus influenza tuh dia memang akan mengalami mutasi-mutasi. Iya gitu. Berarti setiap tahun jangan cuma perpanjang STNK tapi juga vaksin influenza ya. Betul loh Mbak. Bener kan? Vaksin influenza setiap tahun. Iya harus setiap tahun. Mbak udah belum tahun ini? Nanti aku pas ulang tahun. Siap. Pas aku selalu menyesal pas nih. ulang tahun medical check up gitu, setelah pas ulang tahun. Jadi kita ingat kapannya. Jangan lupa anak-anaknya. Anak saya anak bulu baru adanya. Jadi kita vaksin bener. Makasih dokter, peringatannya nanti akan aku vaksin anak-anakku ya. Baik Mbak. Oke, berikutnya ini kan virus ini sejauh ini dok, yang lebih banyak terinfeksi apakah anak-anak atau orang dewasa atau lansia yang termasuk tadi golongan rentan gitu. Betul. Jadi gini Mbak, kalau kita ngelihat data ya, datanya itu sebetulnya yang pertama kali banyak kena itu adalah dewasa muda. Karena mungkin yang banyak keluar rumah, banyak interaksi, usia produktif, ketemu orang. Jadi kan penyebarannya lebih mudah ya gitu. Nah, tetapi habis itu misalnya dia pulang ke rumah, dia punya anak, dia nularin ke anaknya. Anaknya nularin ke anaknya yang lain, teman-temannya yang lain yang di sekolah. Jadi kalau kita ngeliat data sebetulnya dewasa muda sama anak-anak memang banyak. Nah, cuman yang harus jadi perhatian adalah yang kita sebetulnya nih, sebenarnya kan Mbak ya, kalau kita kena batuk-batuk atau ispa karena influenza kan belum tentu perlu obat yang aneh-aneh. Iya. Kita tingkatkan daya tahan tubuh, makan bagus, tidur cukup, istirahat. Nah itu yang susah tuh. Istirahat, pakai masker gitu ya. Kita kan bisa sehat sendiri karena sebetulnya penyakit yang disebabkan oleh virus itu sifatnya adalah self-limiting disease. Jadi dia bisa bayar sendiri, bisa sembuh sendiri kalau gejalanya ringan. Nah, yang menjadi sulit adalah kalau dia kena golongan yang rentan. Anak kecil banget atau orang tua banget. Nah itu golongan rentan itu kalau dia kena ispa karena virus influenza itu bisa sesak berat. Pada kondisi-kondisi yang sesak berat itu bisa jadinya kan takutnya fatal ya. Kalau dia sesak berat kayak gitu. Oke, ini sebenarnya agak-agak throwback di COVID kemarin. Betul. Ya, mirip-mirip ya berarti. Tadi sempat ngomong soal tapi ini bukan COVID ya, maksudnya belum pandemi COVID loh ya, bukan kayak gitu ya. Coy ya, tapi coy. Jangan sampai ya. Tapi ngomongin soal berat dan ringan dari gejala tadi. Kalau anak sendiri, pada anak sendiri, ini sistem imun anak tuh cukup menentukan gak sih dok? Apakah kalau anak tuh pasti jatuhnya berat gitu. Apakah sebenarnya bisa anak-anak tuh memiliki gejala ringan ketika terinfeksi super flu ini? Bisa banget, bisa banget. Jadi sebetulnya anak-anak itu kan memang dikenal daya tahan tubuhnya lebih lemah dibanding dewasa. Karena masih tumbuh kembang dan lain-lain. Jadi daya tahan tubuhnya masih lebih lemah. Buktinya apa? Kalau lagi musim ispa, musim virus yang paling banyak sakit yang mana? Anak-anak. Gampang banget dia kena ketularan ispa. Sekolah temennya pada sakit lagi dia. Bener. Jadi daya tahan tubuhnya memang masih belum baik dan itu menentukan. Lebih-lebih lagi kalau misalnya dia ada faktor resiko lain. Misalnya gizinya gak baik, vaksinasinya gak lengkap. Terus kan ada anak-anak yang mungkin dia punya penyakit lainnya, misalnya penyakit jantung bawaan dan lain-lain. Itu akan lebih mudah mengalami sakit. Terinfeksi virus akan lebih mudah. Tapi gejalanya apakah selalu berat? Enggak. Gejalanya bisa ringan. Jadi gejala sakit itu kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Bisa ringan atau sedang. Tapi bisa berat enggak? Bisa.
Terutama pada anak-anak yang dia punya faktor resiko juga. Misalnya yang tadi itu gizinya nggak baik, vaksinasinya nggak bagus, rumahnya lingkungannya banyak polusi, banyak asap rokok misalnya kayak gitu. Jadi itu juga akan mempengaruhi. Tapi ringan sedang juga banyak gitu. Berarti untuk di musim banjir ini orang tua tolong amankan anak-anaknya dari main banjir ya. Oh iya. Jadi jangan. Betul. Jadi itu juga untuk menentukan daripada sakit. Karena sakit tuh akan lebih pusing sebenarnya kalau anak-anak kan. Oh iya betul, karena kalau ada istilah dulu. Jadi kalau misalnya anaknya sakit, keluarganya sakit. Karena ibunya, bapaknya harus ngurusin. Neneknya, kakeknya harus urusin. Kalau dewasa kan dia sakit, ya udah urus sendiri. urus kan masing-masing ya. Apakah ada perbedaan yang mencolok dok terkait gejalanya? Karena sebenarnya balik lagi si virus superflu ini adalah mutasian dari flu-flu yang kita sudah kenal sebelumnya. Perbedaannya apa dok? Jadi gini Mbak, seseorang yang kena ISPA karena virus influenza, gejalanya tuh gak jauh-jauh beda, yaitu demam, batuk, pilek. Awalnya itu demam, batuk, pilek. Tapi kok data-data yang ada, laporan yang ada ya, ternyata kalau dia H3N2 ini demamnya tuh kok jadi lebih tinggi ya. Jadi misalnya gini, suhunya biasanya 39, 38, 39. Yang ini kok 40. Coy. Data banyak loh anak-anak yang kalau anak-anak takut banget. Iya memang jadi virusnya tuh bisa, tapi nggak semua anak begitu loh ya kan. Kita lagi-lagi kita ngomongin bisa seperti kemungkinan yang bisa terjadi. Kok virusnya lebih suhunya lebih tinggi ya kayak gitu. Yang kita takut kalau anak suhunya tinggi, dia lemes banget, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ada juga ini Mbak, kejang demam juga bisa kan kejadian gitu. Jadi memang itu adalah sesuatu yang kita waspada. Tetapi gejalanya nggak jauh beda Mbak, demam, batuk, pilek yang kemudian bisa menjadi sesak. Itu yang harus diwaspadai, bisa menjadi sesak. Apakah harus sesak? Enggak. Tapi kita harus waspada kalau sesak segera bawa ke rumah sakit karena jadinya Mbak itu pneumonia atau radang paru. Nah ini melanjut ke pertanyaan berikutnya, kapan orang tua harus mulai curiga ya kasarnya ini kayaknya bukan flu biasa nih, ini kayak super flu nih. Jadi gini Mbak, kita taunya super flu kalau kita periksa PCR misalnya, pemeriksaan khusus gitu ya. Nah tapi pemeriksaan khusus itu juga tidak mudah dan nggak tersedia di banyak tempat. Jadi pemeriksaan khusus itu pokoknya dia nggak awal lah dilakukan begitu ya. Tapi pada dasarnya kalau misalnya anak demam batuk pilek nih ya, itu kan bisa macam-macam. Virus macam-macam Mbak. Sebetulnya influenza itu hanya salah satu dari sekian banyak virus penyebab ISPA. Sekian ratus ada bahkan tuh virus ya. Salah satunya influenza. Contohnya yang lain apa? Misalnya coronavirus. Itu juga penyebab ISPA, rhinovirus contoh-contohnya lah ya. Jadi kita nggak bisa bedain kalau kita cuma ngelihat kasat mata aja. Tapi kalau misalnya dia demam, batuk, pilek, demamnya tinggi banget gitu ya. Terus kita tahu bahwa ada orang yang baru influenza di dekatnya atau di keluarganya, kita bisa curiga ke sana. Nah masalahnya adalah kapan harus dibawa ke rumah sakit. Nah pada dasarnya kalau misalnya nih demamnya sangat tinggi, anaknya jadi lemas, tidak mau makan, tidak mau minum, kemudian ada sesak, ada kejang, itu adalah kondisi-kondisi yang sebetulnya akan membuat orang tua harus membawa anaknya ke rumah sakit gitu. Jadi jangan self-diagnose kalau memang sudah dirasa ada orang-orang yang sakit influenza, demamnya nggak udah. Iya. Berapa hari sih dok kira-kira kalau dari muncul gejala pertama dokter menyarankan di hari keberapa? Kalau aku ya, kalau aku nih ya, kalau misalnya dia 2 hari demam nggak perbaikan, masih tinggi terus ya, kayaknya bawa aja deh. Tapi kalau misalnya 2 hari dia perbaikan, mestinya sih aman-aman aja nih. Atau sebelum 2 hari tapi anaknya lemes banget atau sesak, kayaknya gak usah tunggu deh. Iya benar. Gitu. Jangan sebelum 2 hari atau sesak, jangan sampai 2 hari. Jangan. Kasian si Ade. Jadi dilihat kondisi case by case gitu Mbak Dian. Ya. Nah ini apakah superflu akan memicu komplikasi serius pada anak kalau penanganannya terlambat misalnya? Oke. Yang paling kita takutin adalah radang paru atau pneumonia. Karena pada saat anak itu mengalami radang paru atau pneumonia, tata laksananya udah beda. Dia harus rawat inap,
dia harus pakai oksigen, mungkin kita harus cari apakah ada keterlibatan bakteri di sana untuk akhirnya kita berikan antibiotik. Dan kita tahu kalau misalnya anak sampai pneumonia, pemantauannya udah beda dan kita lama rawatnya juga bisa panjang. Jadi kalau misalnya dia sampai sesak nafas, kita takutnya ada pneumonia gitu. Kalau segi pernapasan sih itu yang Mbak Dian. Oke, dengan dokter praktek sebetulnya dari Agustus tuh superflu mulai Yes. rising ya sampai sekarang, dan apalagi sekarang tambahan musim hujan dan banjir. Kondisi anak-anak yang akhirnya periksa ke dokter, dari pasien dokter sendiri kondisinya gimana tuh dok? Jadi sebenarnya nih Mbak ya, dari tahun ke tahun tuh kalau musim dingin, musim hujan kayak gini ya, anak-anak yang demam batuk pilek itu memang lebih banyak populasinya, yang datang itu akan lebih banyak. Jadi secara persentase memang naik gitu. Nggak beda sama sekarang. Jadi demam, batuk, pilek memang banyak. Jadi memang lebih tinggi angkanya. Jadi memang saya menerima yang ke klinik banyak, yang ke IGD juga lebih banyak. Jadi memang kasusnya bertambah. Tetapi ini memang dari tahun ke tahun memang dia trennya kayak gitu. Kita punya tren dan trennya kita tahu musim ini model kayak gini nih. Trennya akan menghadapi yang meningkat. Jadi memang yang harus dilakukan adalah ya kita harus mencegah ya. Iya benar. Usia berapa dok yang cukup rentan sekali? Kalau dari bayi udah pasti, cuman kalau yang cukup yang cukup tak terduga gitu. Pasien-pasien yang datang banyak usia kurang dari 5 tahun sebetulnya. Oke. Kalau anak nih ya kurang dari 5 tahun, karena pada saat itu daya tahan tubuhnya masih belum baik. Dia kalau gejala demamnya bisa tinggi banget, orang tuanya lebih khawatir. Beda sama anak remaja atau lebih gede, biasanya dia lebih nggak segitunya demam tingginya. Kemudian dia mungkin lebih bisa lebih bisa minum makan, bisa lebih diatur bisa lebih mandiri sebetulnya gitu. ya. Kalau kita banyak kasus sekarang kurang dari 5 tahun memang lebih banyak datang demam batuk pilek. Anak usia sekolah juga banyak, tapi rata-rata segitu. Ini kalau untuk ketika kita ngelihat nih anak udah mulai menunjukkan gejala batuk pilek, kan sebenarnya anak biasa ya dok. Tapi kan kita kadang juga agak lumayan overthinking gitu ya. Ini iya. virus yang mana lagi gitu. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika anak ada gejala demam, batuk, dan pilek tadi. Siap Mbak. Jadi gini, kalau ada demam batuk pilek, kita lihat dulu. Anaknya nih mau makan gak? Mau minum gak? Kalau dia masih mau makan, masih mau minum, berarti kita masih oke lah, kita masih bisa, karena berarti masih kita bisa kasih obat, resiko dehidrasi juga mungkin lebih kecil gitu ya. Jadi masih ada energi dari makannya, jadi oke lah. Mau makan mau minum gak? Satu. Kalau dia masih mau makan mau minum, berarti kita bisa kasih obat. Yang kedua, kita lihat sesak gak dia? Sesak itu dilihat dari napasnya lebih cepat gak dari biasanya. Apakah ada tarikan dinding dada ke dalam? Mbak Dian pernah lihat gak kalau anak sesek ya atau radang paru atau pneumonia, dadanya tuh kalau napas ya Mbak Naik turun gitu. cekung. Oh. Cekung di Kalau beda selaiga. sama yang agak apa sebutannya mengi apa sih? Retraksi. Kalau mengi itu bunyi napas. Bunyinya. Jadi ada Oke. hik gitu. Oke. Kalau retraksi itu tarikan dinding dada ke dalam. Ada sesek nggak? Nih ibu-ibu zaman sekarang punya saturasi biasanya Oh nih. iya benar. Kalau punya saturasi, cek saturasinya berapa? Di bawah 92 apa gimana? Pokoknya kadang-kadang mereka udah canggih-canggih ibu-ibu. Terus biru nggak? Nah kalau ada sesak, bawalah. Ada tadi lemes, nggak mau makan, nggak mau minum, bawalah. Tapi kalau misalnya enggak, sebetulnya istirahat di rumah, makan minum yang cukup, boleh kasih obat over the counter. Kalau misalnya kalau yakin ya, kalau udah pernah sebelumnya, ini tahu nih obatnya itu yang atau pernah dikasih dokternya sebelumnya, boleh dikasih. Tetapi 2 hari tidak membaik atau sebelum itu makin berat, bolehlah datang ke dokternya supaya dicek, supaya ibunya yakin juga. Oke, berarti obat obat over the counter yang bisa dikasih itu obat penurun demam kah? Penurun panas, biasanya obat pilek atau misalnya obat-obat batuk yang sebelumnya pernah diberikan sama dokternya dan memang boleh diberikan dan aman, boleh coba dulu. Tetapi kalau misalnya tidak membaik dalam 2 hari atau makin parah, kayaknya mendingan kontrol deh. Satu lagi nih Mbak, kalau anak batuk pilek demam gak usah lah masuk sekolah ya, udah di rumah aja istirahat biar dia juga gak nular-nularin gitu. Mana anak sekarang susah pakai masker pula. Nah ya udah ini lah ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya, dimana ini
kadang anak-anak suka susah untuk diajari kebiasaan bersih kayak kita COVID Iya. kemarin ya. Iya. Kalau dokter sendiri bagaimana kita apa saja nih hal-hal yang harus diajarin ke anak gitu, karena Siap. dia masih pengen sekolah tapi sakit gitu. Ada anak ini gitu kan. Banyak. Iya. Nih Mbak, aku mau kasih tahu penularan virus nih. Penularan virus itu sebetulnya Mbak, selain dari droplet itu kan misalnya nih ada orang batuk, sakit influenza, dia batuk-batuk keluar droplet itu adalah kayak liur yang isinya virus lah. Ya. Terus kehirup orang, misalnya orang depannya itu penularan pertama. Jadi menularnya gitu. Yang kedua Mbak, penularan kedua adalah vomit namanya. Ada orang batuk-batuk nih, ada orang influenza batuk-batuk, gitu kan. Pakai tangan nih. Terus tangannya pegang meja. Atau pegang handphone lah. Terus handphonenya dipegang sama orang lain. Itu virus bisa pindah tempat ya. Nah kalau misalnya dia megang suatu barang ternyata ada virusnya, terus dia megang mukanya, masuk deh virusnya. Jadi penyebarannya itu tidak hanya dari droplet atau dari udara, tapi dari tangan megang-megang. Pencegahannya adalah kalau batuk pilek pakai masker. Kemudian janganlah batuk gitu, kalau tutuplah batuk itu. Bisa pakai tangan gini loh, gitu, pakai masker, sapu tangan, sama rajin cuci tangan. Ingat gak zaman COVID? Iya. Kita disuruh cuci tangan sambil nyanyi lagu selamat ulang tahun. Bukan? Benar. Nah itulah, karena itu salah satu bukti yang efektif untuk pencegahan. Cuci tangan, pakai masker, batuknya jangan gitu-gitu disembur-sembur, udah gitu. Udah gitu, ya udah istirahat dulu deh, kita nego lah 3 hari misalnya. Makan bergizi, minum cukup, terus jangan lupa vaksinasi. Ya. Selain super flu yang punya kekuatan super ini, yang dia selalu mencari celah ya untuk menginfeksi anak-anak terutama, apakah ada penyakit lain yang sebenarnya harus orang tua dan kita semua sadari atau waspadai, terutama di musim hujan dan musim banjir kayak gini? Siap Mbak, jadi nih, kan super flu itu virus influenza ya. Virus influenza itu bisa bikin yang paling parah tadi radang paru atau pneumonia. Sesek tuh anaknya. Tapi yang lain-lain nih, misalnya dia juga bisa nih bikin bronkiolitis. Dia belum sampai ke paru-paru tapi cabang-cabang bronkusnya, cabang-cabang saluran napasnya. Itu bisa bikin anaknya ngik-ngik dan sesak juga. Kadang-kadang agak lebih cepat napasnya. Atau bronkitis. Biasanya nih yang suka yang agak berat tuh bronkitis, bronkiolitis atau pneumonia, itu nama-nama medisnya lah. Jadi radang paru, radang salurannya. Nah tapi Mbak, aku mau cerita ini nih. Jadi kalau anak nih udah punya asma sebelumnya, nah ya, kalau misalnya dia kena infeksi virus, asmanya bisa kambuh juga loh. Jadi kalau Mbak ngingetin nih, soalnya aku tuh baru beberapa kali ini dapat pasien serangan asmanya kambuh. Kenapa? Karena ternyata dia ada virus influensanya bikin misalnya bronkitis. Bronkitisnya itu salah satunya juga mencetuskan asmanya kambuh. Karena asma itu bisa dicetuskan oleh banyak hal, salah satunya adalah infeksi. Jadi gejalanya double-double deh, batuk-batuk, grok-grok, sesek, ngik-ngik. Jadi itu adalah kondisi-kondisi saluran napas yang harus diwaspadai. Kalau misalnya kita ngomongin influenza atau ya super flu yang lagi banyak beken nih lah ya gitu. Tapi memang kalau di musim banjir gini tuh mostly influenza dan peranakannya ya berarti. Infeksi virus dan peranakannya, salah satunya adalah influenza gitu. Terus kalau misalnya orang yang asma, kambuh deh. Banyak yang kambuh-kambuhan gitu. Tapi memang kalau musim kayak gini nih, musim penyakit saluran nafas tuh jadi beken. Jangan dong mestinya jangan. Yang beken mah kita aja, jangan penyakit ya Dok ya. Iya. Karena tadi sudah di-mention soal ngik-ngik. Itu kita orang tua tuh harus ada gak sih ngik-ngik tuh yang ini udah harus dibawa ke rumah sakit deh, atau kalau orang lahiran kan pembukaan berapa tuh kan ada tuh Dok saposnya. Nah kalau ngik ada juga gak tuh Dok? Jadi gini Mbak Dian, kenapa seseorang bisa ada bunyi ngik? Nah jadi ngik yang kita ngomongin nih supaya kita jadi sama nih sahabat Vimela nih. Ngik itu yang kalau dia buang nafas ada bunyi ngik gitu, jadi yang pas buang nafas ada backsound, ada ngik. Okay. Itu sering kejadian pada anak asma. Lainnya pada anak bronkiolitis. Jadi kalau dia kena saluran nafas bronkiolus namanya, itu jadi ada ngik. Ngik itu terjadi karena saluran nafasnya sempit. Makanya jadi ada suara nafas yang seperti siulan itu.
Nah kalau ada ngik bagaimana dong? Kalau ada ngik dan dia sesak, itu harus dibawa ke rumah sakit. Dilihat sama dokternya, kenapa bisa begitu? Nah, napasnya sesak itu tandanya apa? Yaitu napasnya cepat atau ada tarikan dinding dada ke dalam. Nah, gimana cara ngitung napas cepat? Sebetulnya nih ada hitungannya. Kita ngitung dalam 1 menit, kemudian dalam 1 menit dia berapa kali narik napas. Jadi 1, 2, 3, hitung 1 menit pakai stopwatch, pakai jam. Nah, yang ininya adalah setiap usia dia punya laju nafas, batas laju nafas. Misalnya, seorang bayi yang sampai usia 1 bulan dibilang dia napasnya cepat kalau lebih dari 60 kali per menit tarikan napas. Itu napasnya cepat. Kalau dia udah 1 bulan sampai 1 tahun, lebih dari 50 kali per menit tarikan napas cepat. Berarti dia cepat napasnya. Kalau 1 tahun sampai 5 tahun, lebih dari 40 kali per menit. Jadi kita hitung tuh, 45 cepet nih kalau dia usianya 2 tahun. Lebih dari 5 tahun kalau tarikan napasnya lebih dari 30 kali per menit itu cepat. Makanya kita harus hitung, kalau ternyata dia lebih dari laju napas itu, nanti kan bisa diulang-ulang ya angkanya ya. Itu ya, bisa di rewind nih, berapa sih tadi usia berapa gitu. Wah itu berarti napasnya cepat. Lihat dinding dadanya, dadanya gimana? Apakah ada tarikan dinding dada ke dalam? Oh ada. Terus ada bunyi ngikik, oh itu berarti sesak. Bawalah ke rumah sakit kalau itu belum pernah kejadian sebelumnya. Tapi biasanya kalau misalnya anak asma kayak gitu, ibu bapaknya udah tahu nih. Berarti saya harus berikan terapi inhalasi atau dinebulisasi. Kalau nggak tahu, pertama kali bawa deh ke dokter, ke rumah sakit gitu. Supaya dilihat ini bagaimana, ini harus bagaimana kita gitu. Memang harus lebih aware maksimal laju nafasnya berapa. Berarti pas semakin besar anak tuh semakin, aku Betul, baru tahu jujur betul. baru tahu banget kalau semakin dewasa kita semakin Kita lebih pendek pelan. nafas kita. Cuman kalau nggak gini Mbak sebetulnya, ibu tuh pasti tahu anaknya. Bapak pasti tahu anaknya, insya Allah lebih tahu ibu tapi ya. Jadi kalau dia lihat nih sekali mata ngeliat, ini sama anak gue napasnya lebih cepet deh. Percayalah pada insting ibu bu gitu ya. Sampai gitu kemudian hitung. Karena ibu pasti tahu lah dia ngeliat tiap hari tuh anak napasnya kenapa jadi lebih cepat begini. Percayalah pada insting ibu, hitung nafasnya kalau benar. Nah itu ada sesuatu yang harus diwaspadai. Oke, berarti gak cuma insting tapi juga harus dicek juga ya dok. Buka stopwatchnya, jangan cuma insting. Takutnya anaknya emang belum terlalu ini, tetap harus dipastikan dengan buka stopwatch ya. Karena seringnya kita kayak gini nih, masa sih enggak bye-bye aja kayaknya gitu. Bapak bisa begitu tuh. Masa gitu ya? Iya, karena enggak anaknya biasa aja gak apa-apa taunya. Jadi jangan remehkan Betul. insting ibu tambah stopwatch. Tambah stopwatch. Karena gini gitu loh yang datang ke klinik udah gitu. Bu ini napasnya cepet loh bu. Oh gitu ya dok ya napasnya cepet gitu. Iya sih saya ngeliatnya sebenarnya gak enak. Ya itulah. Dok ini ada pertanyaan berikutnya terkait dengan mitos atau fakta. Oke. Apakah benar kalau superflu itu selalu berujung dengan rawat inap? Kayak kesannya kan lumayan menyeramkan ya. Mitos. Jadi superflu itu kan influenza lah ya. Seperti tadi dia bisa ringan, sedang, berat. Apakah selalu berujung pada rawat inap? Tidak. Oke. Kalau misalnya dia gejalanya ringan atau sedang, mungkin tidak dirawat inap. Tapi kalau berat, ya tentu ya atau sedang atau berat ya mungkin harus dirawat inap ya. Jadi mitos. Oke. Jadi tergantung dari gejala awalnya juga ya. Betul. Lalu apakah anak yang sudah pernah kena flu ini lebih kebal? Oke. Masalahnya yang tadi itu loh Mbak, virus flu ini pinter. Jadi dia tuh bisa berubah mengalami mutasi antigenic shift tadi supaya dia bisa lolos nih dari kekebalan tubuh yang udah ada. Berusaha cari celah berarti ya. Makanya apakah kalau udah kena flu lebih kebal? Enggak juga sih. Kalau virus lain yang kena ya juga kena juga. Jadi vaksinasi harus tetap diupdate. Atau virus influenza tipe lainnya bisa kena dia. Jadi tetap harus diupdate gitu. Oke. Berikutnya, apakah antibiotik diperlukan untuk pengobatan superflu? Kalau mitosnya kan antibiotik diperlukan ya, gitu ya. Itu Diperlukan, mitos. Oke. Jadi untuk superflu virus nih ya, virus itu dia obatnya adalah antivirus kalau ada loh. Jadi karena nggak semua virus itu ada obatnya Mbak. Ya. Jadi virus itu self limiting bisa sembuh sendiri. Yang dikasih antibiotik adalah kuman atau bakteri. Jadi apakah superflu perlu antibiotik?
Tidak, influenza apakah perlu antibiotik? Tidak. Oke. Dia perlunya jika dibutuhkan kondisi berat, dia butuh antivirus. Tapi apakah semua influenza dapat antivirus? Enggak juga, tergantung kondisi, hanya kalau berat. Oke, berarti kalau ini juga menjadi note untuk para orang tua. Langkah pertama tadi karena kan orang tua tuh suka ngasih obat sebelum ke dokter dengan obat demam yang dia mungkin dari DSA-nya. Plus antibiotik deh gitu. Enggak boleh. Nah itu tolong dicatat, di bold tapi jangan di tipex ya, nanti nggak baca. Oke, lalu apa pesan dari dokter sendiri karena udah menemui orang tua yang anaknya terkena super flu ini dan biasanya panik apalagi kalau udah gejalanya sedang menuju berat gitu dok. Biar nggak panik tapi juga tetap waspada, bagaimana dok? Baik, jadi memang pesannya adalah kalau dari IDAI ya kita mintanya ya jangan panik karena sebetulnya memang ini adalah ya kasus seperti infeksi saluran pernafasan akut seperti influenza lainnya. Jadi jangan panik satu. Yang kedua, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan, makan bergizi, minum yang cukup, tidur cukup juga gitu ya. Kemudian kalau sakit istirahatlah di rumah atau pakailah masker. Misalnya kayak gitu. Kemudian rajin cuci tangan dan vaksinasi. Pesannya itu saja. Kalau misalnya ada demam batuk pilek harus bagaimana? Kalau misalnya gejala ringan boleh pengobatan di rumah. Obat-obat yang sudah ada sebelumnya boleh diberikan. Tapi 2 hari tidak baik atau makin berat atau ada gejala yang berat, lemes banget. Atau misalnya sesak, atau misalnya ada kejang, bawa ke rumah sakit. Pesannya panjang ya, gimana dong? Enggak apa-apa, itu justru jadi sebuah note tambahan buat orang tua. Karena again tadi dibilang orang tua suka udah panik, apalagi kalau gejalanya tuh lumayan sedang menuju berat. Kita jadi overthinking, takutnya kayak COVID lagi gitu kan, itu lumayan kita lumayan shock ya. Kita trauma banget ya sama COVID lumayan. Iya, jadi pokoknya kita jangan panik tapi waspada, lakukan pencegahan. Kalau ragu-ragu apa-apa, datangilah dokter-dokter terdekat Anda. Gitu. Iya. Itu boleh tuh nadanya buat iklan nanti ya dok. Dok, berikutnya hal paling krusial apa sih dok yang orang tua tuh suka kelewat gitu kalau anaknya tuh lagi flu? Yang sering kelewat ya? Karena panik tadi kan sebenarnya. Oke. Yang orang tua nih yang sering kelewat adalah pertama adalah mengenali tanda sesak sih kalau pasien-pasienku ya. Jadi pas datang itu aku bilang, Bu, anaknya kok napasnya cepet ya? Kok kayaknya sesak? Oh masa ya dok ini sesak? Iya ibu, jadi kalau napasnya lebih cepat, ada tarikan dinding dada ke dalam, itu artinya dia sesak nih Bu, mesti dibawa ke rumah sakit satu. Yang kedua adalah, gini, orang sakit itu tetap harus makan, tetap harus minum. Malah itu yang akan menjadi sumber apanya ya? Kekuatannya dia satu, juga. Betul, sama gak dehidrasi. Jadi kadang-kadang nih lupa nih, anaknya minumnya berapa banyak Bu? Dikit dok, dikit. Lah Bu kenapa? Karena tidur terus, gak mau minum, gak mau makan. Bu kasih dikit-dikit, kalau gak dia dehidrasi. Masuk rawat itu salah satunya tuh karena dehidrasi loh, gak mau makan, gak mau minum. Dehidrasi itu lebih jelek nanti biasanya. Jadi minum harus cukup. Kuncinya makan harus cukup, minum harus cukup, istirahat, udahlah gak usah sekolah dulu. Itu nggak usah sekolah dulu ya. Terakhir dok, ini dokter karena sudah bertemu banyak orang tua, boleh langsung ke kamera yang sebelah sini untuk memberikan ajakan gitu buat orang tua agar lebih aware, tapi juga nggak panik, tapi juga harus memahami dengan betul konsep si super flu ini bukanlah kekuatan super, melainkan adalah jenis virus baru. Monggo dok. Iya ibu-ibu sahabat Vimela, jadi jangan panik ya, karena memang influenza itu dari dulu udah ada. Ini kondisi ini dari tahun lalu pernah juga kayak gitu. Jadi influenza itu akan selalu ada. Nah jadi bagaimana caranya kalau ada demam, batuk, pilek, istirahat, kemudian makan minum yang cukup, istirahat cukup, tidur cukup, kemudian gak usah sekolah dulu, gak usah les dulu. Kemudian pantaulah tanda-tanda sesak tadi, misalnya napasnya cepat, ada tarikan dinding dada ke dalam atau misalnya bibirnya kebiruan. Kalau misalnya kayak gitu, bawalah ke dokter. Kemudian cegah dong dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan, makan bergizi, kemudian
pakai masker kalau batuk itu bisa membantu, dan vaksinasi jangan lupa setiap tahun ada vaksinasi influenza yang harus diupdate. Sama bikin rumah bebas asap ya, asap rokok misalnya, supaya nggak makin memperburuk kondisi infeksi saluran nafasnya gitu. Itu adalah not-not dari Dokter Maudy untuk orang tua di rumah agar tidak panik, karena namanya penyakit tuh pasti selalu ada ya dok. Iya pasti ada sih. Bagaimana tinggal kita gimana cara mencegahnya dan mengatasinya dengan tepat. Sahabat Femela, teman-teman semua, Dokter Maudy di Femela Potok, tepuk tangannya boleh. Iya, karena pada kebanjiran ya, jadi agak lebih sepi, nggak apa-apa ya dok ya. Dok, terima kasih banyak atas insight-nya yang menarik, karena ini menegaskan bahwa superflu bukan kekuatan baru sahabat Femela, melainkan sebenarnya jenis virus baru yang harus diwaspadai, terutama untuk orang tua. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak ya udah diundang, terima kasih banyak ya Mbak Dian, semuanya terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok. Boleh. Sekian sahabat Femela di Femela Potok hari ini, sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Female Talks. Connect to empower, evolve to inspire.